yang bukan asli orang Saudi itu sekarang kena PHK. Di Arab Saudi punya anak satu, sekolah kan Iya, sekolah terus rumah itu rumah sendiri atau kontrak? kontrak Itu 1 tahun berapa? 17.000. 17.000. Itu nututi nggak teh sama gaji dari teteh yang didapat dari bekerja? Gitu. Nah ini Suka. maaf mungkin pertanyaannya agak sedikit mendalam ya. Teh Dina maaf suaminya tidak meninggalkan warisan untuk Teh Dina. Alhamdulillah dijalani aja. Teh Dina ada perasaan menyesal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Fitria dan Nafa dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria dan Nafa. Sahabat, di video kali ini saya berada di rumah Papa Hasan Family dan saya juga bersama salah satu warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Saudi. Gimana awal ceritanya kok bisa sih orang Indonesia menikah dengan orang Saudi? Jadi ikuti terus video Fitria dan Nafa, jangan di skip. Jangan lupa dukungannya terus, like, komen, dan subscribe dan di-share juga ke sosial media kalian jika tayangan video Fitria dan Nafa bermanfaat. Oke, di situ ada Papa Hasan Family. Tidak asing lagi sahabat. Gimana kabarnya, Om Farid? Alhamdulillah, Di baik. sini juga ada mungkin subscriber Fitria Denafa belum kenal. Fitria Denafa pun baru kali ini bertatap muka bersama Teh Dina. Assalamualaikum Teh Dina. Waalaikumsalam. Teh Dina bisa memperkenalkan nama channelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari aku Ludi Jedbar ya, itu channelnya, dan nama aku Dina. Berasal dari mana Teh? Dari Indonesia, Jawa Barat. Dari Jawa Barat, sahabat. Nah, Teh Dina ini kan mungkin nanti teman-teman atau subscriber Fitria Denafa bertanya-tanya, Teh Dina ini udah berapa tahun menikah sama orang Saudi? 13 tahunan. 13 tahun. Awal mulanya itu menikah di Saudi atau di Indonesia, Teh? Di Indonesia kalau nikah. Tapi Teh Dina ini pernah bekerja Pernah di kerja. Arab Saudi. Pernah kerja. Dan setelah kembali ke Indonesia, aku kenal sama suami aku. Yang orang Arab ini. Orang Arab ini. Jadi Ya, kenalannya di Saudi atau di di Indonesia? Indonesia karena ada supir gitu, lewat supir, kebetulan supir anak uwa aku, jadi dekat gitu. Ya namanya nasib Jodoh bersatu. juga. Jadi Alhamdulillah. perkenalannya memang di Indonesia. Iya, Dan menikah di Indonesia. iya. Nah, setelah berapa tahun atau langsung dibawa ke Saudi? Langsung di 6 bulanan kalau nggak salah. Jadi 6 bulan di Indonesia, terus dibawa ke Saudi. Iya. Ini yang di Indonesia nikah resmi atau nikah di Resmi. bawah tangan? Resmi. Karena nikah di dua tempat, di kedutaan dan di KUA, karena harus ada muwafaqah dari Saudi. Iya. Dan alhamdulillah cepat juga ya, alhamdulillah gitu, dapat muwafaqah dari Saudi, langsung nikah. Dan aku tinggal, suami langsung pergi setelah nikah, dan aku tinggal dulu di Indonesia, dan setelah 6 bulan aku Baru ikut ikut ke Saudi. ke Saudi. Dan maaf, suaminya nggak punya istri di Saudi. Enggak. Masya Allah. Jadi waktu itu memang belum beristri. Eh, Kalau Teh Dina sendiri belum. belum. Wah, Bujang ini bujang sama. ketemu gadis. Iya. Masya Allah. Jadi memang kebanyakan memang orang luar itu setelah rekreasi Iya. ke Indonesia banyak kepincut sama orang Indonesia. Kecancor. Ya. Karena orang Indonesia itu apalagi orang Jawa Barat memang Dan- cantik. Apalagi dari Cianjur, Mbak Fit. Iya. Cianjur itu udah terkenal Cantik ya, cantik. putih. Sama aja. Yang penting hati. Iya, itu terutama. Iya. Nah, setelah ke Saudi itu punya anak ya, Dina? Punya anak. Setelah berapa tahun langsung Langsung. Langsung jadi. langsung jadi? Masya Allah. Sekarang anaknya udah berapa tadi? 13 tahun. 15 tahun. Menikah sama suaminya berapa tahun? Seumuran anak aku.
lebih gitu mungkin karena pas tahun yang pertama itu aku udah hamil. Langsung hamil. Masya Allah. Dan maaf sekarang Teh Dina suaminya udah meninggal. Iya, meninggal. Udah berapa tahun ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terus gimana itu setelah suaminya meninggal Teh Dina sama anaknya? Kan Teh Dina maaf nih sekarang udah menjadi tulang punggung keluarga tentunya. Teh Dina bekerja atau tidak? Kerja. Dulu waktu menikah sama suaminya bekerja atau memang sekarang memang bekerja? Dulu pernah kerja tapi berhenti. Nggak boleh Dan ya? sekarang ini baru aja hampir berapa bulan kerja lagi. Tapi sudah ada kabar lagi harus PHK. PHK katanya sih. Jadi ada apa ya? Peraturan baru ya? Peraturan baru. Jadi kalau di Indonesia mungkin cuman khusus orang yang Saudi aja yang Jadi, bekerja, bukan karena kita orang Indonesia, tapi ada orang Yaman, ada orang asli, semuanya ajnabi kenapa? Meskipun jadi istrinya orang Arab resmi gitu. Jadi istri orang Arab atau bapaknya juga Maghribi atau orang mana aja lah intinya yang bukan asli orang Saudi itu sekarang kena PHK. Tapi kalau orang Indonesia menikah dengan orang Saudi tapi sudah jinsiah itu udah orang Saudi ya? Karena udah ganti jinsiah. Jadi itu diperbolehkan. Kalau kita kan berdua ini belum Umwaton ya? Masih umwaton, dan juga orang Saudi sekarang tidak menerima ganti jinsiah seperti itu. Belum ada pembukaan seperti itu gitu. Terus Teh Dina sekarang gimana itu Teh perasaannya gitu? Kan pastinya beban ya. Iya. Di Arab Saudi punya anak 1, sekolah kan? Iya, sekolah. Terus rumah itu rumah sendiri atau kontrak? Kontrak. Itu 1 tahun berapa? 17.000. 17.000. Itu nuntuti nggak Teh sama gaji dari Teteh yang didapat dari bekerja? Alhamdulillah sih, pas-pasan gitu. Alhamdulillah. Terus kalau keluarga dari suami ada yang mungkin membantu keperluannya anaknya Teh Dina? Belum sih, nggak pernah di mana gitu. Kalau ngurus surat-surat seperti gimana gitu, itu kan harus orang Arab dia membantu. Tapi kalau soal uang, soal itu sih belum ada. Belum. Paling untuk jajan anak mungkin. Ngasih gitu. Ngasih dari keluarga suami ya Teh. Karena orang sini itu Bapit memang sangat berbeda sekali sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu misalnya ya, kamu sama aku saudara, terus kamu punya mobil atau punya apa, kita saling pinjam mungkin masih bisa. Tapi kalau di Saudi itu sangat beda banget. Bukannya tidak boleh, cuman kita aja sudah tahu peraturannya di sini aturannya itu aturannya. Kita pun kalau mau minta gitu udah tahu udah tahu gitu. Jadi ke belakang lagi. Jadi udah tahu jawabannya seperti ini. Jadi nggak usah lah seperti itu. Jadi tidak membuang waktu bukan karena kita orang Indonesia, mereka juga sama-sama orang Saudi juga. Mereka juga seperti itu. Kalau bukan karena kita orang Indonesia, walaupun sama saudara mereka juga, mereka seperti itu. Jadi sungkan ya. Iya. Namanya mobil, kalau saya kan punya saya sama, ya udah punya adik, punya orang tua. Kalau di sini tuh kayaknya udah masing-masing. Jadi saudara juga hak gitu. Udah hak. Emang sih bagus. Jadi enggak saling memakan gitu. Enggak makan punya aku atau kita makan punya orang. Udah hak. Tapi kalau soal minjam semua gitu gimana gitu. Nah ini maaf mungkin pertanyaannya agak sedikit mendalam ya. Teh Dina maaf suaminya tidak meninggalkan warisan untuk Teh Dina gitu. Ada sih tapi belum beres karena sekarang COVID jadi agak susah katanya ngurus-ngurusnya, enggak seperti sebelum COVID itu kan serba langsung gitu. Kalau sekarang kan segalanya online, segalanya gimana gitu. Lagian keluarganya kadang suffer jadi enggak di sini gitu. Jadinya masih ada ya. Ada sih iya ada ya, tapi belum enggak dari urusannya mungkin belum selesai ya. Belum selesai. Karena Teh Dina juga bekerja. Nah, Teh Dina ini kan nikahnya resmi juga dan suaminya pun yang orang Saudi nggak punya
keluarga Iya. ya, istilahnya istri gitu ya. Istri, Dan sekarang Teh Dina meskipun Iya. perempuan punya anak gitu. Iya. Tapi kalau laki-laki mungkin lebih kuat mungkin ya Iya. Teh Dina ya. Ini juga aku bukannya nggak ada, semuanya ke keluarga juga ngomongin karena ada surat apa namanya warisan gitu, Iya. tertulis nama aku bahwa aku punya, kalaupun anak perempuan karena satu-satunya nggak banyak gitu, Iya. aku punya berdelapan gitu. Ya, itu tapi belum gitu. Belum diurus ya. Susah kan kalau di sini, apalagi soal tentang tanah Iya. ataupun peninggalan rumah gitu yang sangat keluarganya dimuliakan karena itu peninggalan orang tua, jadi semakin lama gitu gimana gitu. Karena satu mungkin saudaranya yang satu sepakat, yang satu enggak kalau soal dijual gitu. Kalau mau diganti mungkin diganti sama duit mereka yang nggak boleh gitu. Jadi gimana gitu susahnya susah di situ. di situ, iya. Jadi mungkin Tapi yang kalau Indonesia- hak-hak itu udah dibilang tadi ya, kalau hak-hak tentunya ada. Iya. Kalaupun sedikitnya sebesar apa gitu, hak aku ada. Ada memang Iya, ada tulisannya. karena udah tertulis itu kan dari hukuman langsung. Iya. Tapi mungkin saat ini masih diproses ya, Iya. Teh Dina ya. Saya udah 5 tahun ini. Apalagi kan, apalagi anaknya kan Iya. masih belum bisa, masih terbilang di bawah- anak kecil di bawah umur, ya. iya. Belum Tapi 17 ya. iya, insya Allah 15 katanya, insya Allah kalau aturan sekarang ini, Iya. insya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan meskipun Teh Dina bekerja ya bisa mencukupi kebutuhannya keluarga yang memang sekarang ini untuk di Arab Saudi semuanya harga itu setelah Covid naik Semuanya, semua. segalanya. Tapi alhamdulillah untuk Teh Dina sama anaknya kan tidak ada pajak Ya, karena memang orang dan Saudi. di Goma juga kita gratis. Gratis kalau umuatan, alhamdulillah 5 tahun ya 5 tahun. Jadi kita tidak punya beban masalah Masalah agama, identitas, kita surat-surat, tidak punya beban. Cuman beban kita ya, kalau saya sih alhamdulillah rumah nggak ngontrak. itu dia. Cuman kalau ini masih ngontrak. 17.000 itu Iya. kalau uang Indonesia Itu rumah doang, belum kahraba, belum wifi, makanan. Alhamdulillah dijalani aja. Teh Dina ada perasaan menyesal nggak menikah dengan Arab Kalau Saudi? menyesal enggak, karena itu kan sudah nasib. Iya. Jadi harus gimana lagi, dijalani aja gitu. Iya. Alhamdulillah, apalagi aku punya harta yang benar-benar berharga, yaitu Yaitu anak anak, ya. Alhamdulillah. Tapi untuk kelanjutannya, untuk masa depannya Teh Dina bersama anaknya, pernah nggak berpikir untuk di Indonesia? Pulang ke Indonesia, anaknya dibawa ke Indonesia? Kalau pulang terus-menerus sih langsung nggak bisa. Aku pastinya duduk di sini ngikut anak Ikut aku. anaknya. Seperti Mama Farid mungkin ya. Iya, Persis ikut anak. sama. Jadi kali ini narasumber saya 2 janda orang Arab, guys. Yang Biar Teh Dina nggak sedih, yang senasib. udah senasib, udah tidak punya keluarga, cuman bareng anak aja, demi anak kita bertahan. Jadi ini untuk subscriber Fitria Denava mungkin sedikit ada mengambil hikmah atau apa ya, kisah gimana Pengalaman sih, dari kita. pengalaman. Mungkin untuk Mama Farid dulu, gimana sih mungkin ada teman-teman yang mau menikah sama orang Arab? Ya kalau saya sih dibilang menyesal tidak ya. Dibilang apa ya? Dibilang kepikiran. Sebenarnya saya itu pengen bebas hidup dari sini, itu pengen ke Indonesia. Cuman karena anak, ya ini resikonya kalau orang udah nikah dengan orang Arab, ditinggal sama suami meninggal, ditinggal anak. Mungkin di mata subscriber ya, mungkin kenapa sih ngambil pusing? Kan di Indonesia udah mampu, udah ini, pulang aja ke Indonesia. Tidak segampang itu. Karena apa? Karena Farid itu punya saudara atau anaknya ini juga punya bibi, punya keluarga di sini. Jadi emang tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia. Jadi milih pulang ke Indonesia apa milih anak. Jadi seperti itu pilihan kita itu. Sedangkan anak kalau ditinggal ke keluarga yang di sini, kita mungkin jangankan 1 jam, 1 detik mungkin nggak bisa tidur gitu. Jadi ya itu aja resikonya kalau kita punya anak ditinggal suami meninggal, ya ini seperti kita. Kalau di sini masih ada ladang kerja, dibolehkan bekerja, diakui sebagai orang Saudi, dikasih kerjaan, diperbolehkan seperti fasilitas orang Saudi,
mungkin kita nggak susah, intinya nggak punya pikiran apa sih Leham itu, nggak punya beban. Tapi kalau udah di PHK, udah ini, mungkin disitulah beban kita. Karena ya namanya manusia ya, pastilah besok butuh ini, besoknya lagi butuh ini. Jadi apa ya untuk besok kita kalau kita nggak kerja gitu. Emang ada santunan juga dari pemerintah. Iya. Cuman santunan itu juga mungkin Ada syarat-syaratnya. Tidak, ada tidak syaratnya semuanya juga. yang bisa dapat. Dan mungkin juga tidak mencukupi buat kita. Iya. Tapi untuk Mama Farid juga dapat dari Kalau pemerintah. untuk sekarang saya belum daftar, cuman kemarin saya pernah daftar karena jawaban mereka karena saya masih bekerja, jadi saya tidak dapat. Tidak bisa. Kalau intinya saya udah tidak Tidak bekerja, insya Allah dapat. Jadi insya Allah nanti sama ini. Insya Allah. Untuk Teh Dina sendiri gimana sih untuk teman-teman mungkin yang ingin menikah dengan orang Saudi, enak menikah dengan orang Saudi atau enggak? Dibilang enak sih gimana ya? Enaknya dulu menikah sama orang Kalau dulu luar. kan pertama nikah jadi nggak kepikiran soal gimana seperti sewaktu ini gitu, bahwa dia mau meninggalkan kita, kita cuma punya anak satu, jadi jadi sekarang itu kepikiran aja gitu. Kalau soal menyesal, soal enak itu ya namanya gimana ya, nasib. Kalau dulu ya enak-enak aja gitu, dan sekarang apa boleh buat, dijalani aja. Iya. Karena sudah terlanjur. Sudah Sudah ada bahagianya, pasti ada dukanya juga. Iya. Ya. Dan ya itu Mbak Fit, yang kata saya tadi, buat orang yang lagi masih yang nikah sama orang Arab, yang suaminya masih ada, itu mungkin lebih apa ya, lebih berhati-hati, lebih megang, sepintar-pintar. Kita Jangan harus dikirim ada- ke Indonesia semua. Kalau Bisa memang menyisihkan. punya anak di sini, sisihkan di sini. Biar Jangan kita, berfoya-foya nah, mungkin ya. biar kita itu nanti kalau ini kita tidak mendoakan suami meninggal ya, cuman sebagai Kemungkinan. pengalaman, seperti saya Kemungkinan. kemungkinan ditinggal, jadi ngejalaninnya itu ke depannya itu kita bisa suami Ada meninggal, pegangan. anak-anak. Nah, kita di situ punya pegangan. Seperti itu. Ini kesalahan saya karena saya udah kirim ke Indonesia semua. Jadi Mama Farid semua asetnya Di bawa ke Indonesia. Indonesia. Iya, Padahal seperti sekarang hidupnya harus Di bersama anak di iya, Saudi. di Saudi. Ya. harus lebih berhati-hati. Iya. Jadi harus pinter-pinter mengelola keuangan, jangan untuk berfoya-foya. Iya. Jadi ketika ada sesuatu mungkin yang tidak ingin Kita tidak Iya, inginkan. bisa terjadi. Iya. Mm-mm. kita ada pegangan hidup itu ya Mama. Iya. Wow, Masya Allah. Ini hari ini kita bisa sharing-sharing bersama istri orang Arab dan sekarang menjadi seorang janda ya. Niat menikah lagi ya? Insya Allah. Kalau nggak bisa Kalau iman, bersikap nggak bisa. kalau iman kuat. Katanya syukur itu orang Madura itu. Nah intinya ya Bercanda. nasib ya. Bagaimanapun kita menolak kalau masih ada jodoh. Kalau Pasrah aja. sudah Iya. datang nasib nggak Mm-mm. bisa lagi, harus Tapi untuk saat ini lebih memilih belum. sendiri dulu. Berteman dulu sama aku. Iya. Mbak. Karena sekarang yang dipikirkan anak, ya, Anak. masa depan anak-anak yang Mama Farid. Ya mudah-mudahan menjadi apa ya? Tambah semangat aja. Oh. Kita jalanin semangat gitu. Iya. Menjadi ibu sekaligus bapak. Apa, iya. Ya mudah-mudahan Mama Farid dan Teh Dina panjang umur, Amin. banyak rezekinya, Amin. dan mudah-mudahan nanti anak-anaknya menjadi anak yang soleh yang soleha. Amin. Ya, Tentunya sukses dunia dan akhirat Amin. yang bisa mengangkat derajat kedua orang Amin, tuanya. ya Allah. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah mengikuti perbincangan Fitra Denafa bersama narasumber saya Papa Hasan Family dan juga Teh Dina yang punya channel Lodi Jadbar. Jadbar itu Jeddah, Jawa Barat. Jawa Barat sahabat. Jadi dukung terus, mampir, di like, di komen, dan di subscribe untuk channelnya Papa Hasan Family dan Lodi Jadbar. Terima kasih kalian udah mengikuti video Fitra Denafa. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa dukungannya terus buat channel Fitra Denafa, Papa Hasan Family, Ludi Jadbar. komen dan subscribe. Oke, dari kediaman Papa Hasan Family, Fitra Denafa undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.